Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, apa kabar di rumah? Di sini udah ada kami berdua, ada Bro Ayung di sini. Betul. Seperti biasa, Bro Ayung itu mau menyuguhkan kisah-kisah yang genrenya itu katanya horor begitu. Dan ya kita di posisi yang sama, kita mau mendengarkan Bro Ayung gitu. Jadi langsung aja, nggak usah lama-lama. Monggo waktu dan tempat Bro Ayung, dipersilakan. Silakan. Baik. Ini resmi banget ya. Gua suka. Terima kasih kesempatannya Mas Bi. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat tentunya, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa kembali dengan Mas Riam Biru, ada juga diriku yang niatnya seperti kemarin-marin mau menyuguhkan cerita horor seperti itu ya. Betul. Konsepnya seperti itu, niatnya seperti itu. Tapi nanti pada akhirnya sehoror apa kita serahkan sama kawan-kawan ya Bi ya. Allahu a'lam lah itu. Kayak membalas banget Bi. Oke, tapi kita berharap tetap horor ya Bi. Tetap horor. Karena genrenya kan di situ. Betul. Gimana Bro Ayung? Hari ini ada cerita horor apa nih kira-kira yang mau tak awalinnya enggak? Ini sebuah kisah bukan seperti itu. Ganti. Tahun baru ganti. Ya, jadi dulu itu aku lupa judulnya karena saking banyaknya video, apalagi lapak horor lebih-lebih ya. Iya, gue juga banyak lupa cerita. Iya, aku nyariin tadi gitu ya. Apa ya ini ada hubungannya cerita hari ini tuh judulnya apa? Tapi mungkin Mas Bi itu ingat dulu pernah tak bawain cerita horor di mana tahun baru si cowok itu bawa 3 cewek terus tabrakan meninggal. Oh iya. Judulnya apa ya Bi? Judulnya kalau judulnya lupa. Ada tapi kucing yang meloncat, yang mencolot itu dari atas lemari itu lebih. Iya. Kemudian langsung neror di depanku yang lagi ngaji, sementara di belakangku itu kucing. Kalau judulnya apa ya? Yang lu ngelayat gitu kan? Lagi ngaji. Yang dia kucingnya di atas lemari. Betul. Itu kan? Ada mayat di depan, ada jenazahnya di depan, ditutupin kain jarik begitu. Lokasinya Medan Satria sih itu kan. Iya, nah ini di belakangnya sosok yang menyerupai dia itu ada di belakang. Yang kan, ada kesananya dapur atau apa gitu. Betul, iya. Terus baunya kan mulai dari bau anyir darah sampai benar-benar bau busuk yang teramat sangat. Artinya itu salah satu cerita horor di masa lalu. Yang aku alami itu kucing hitam kalau nggak salah judulnya. Judulnya kucing hitam. Iya, itu salah satu yang paling horor menurutku Bi. Bukan ceritanya tapi yang aku alamin di masa itu gitu. Soalnya memang nggak bisa mau lari ke sana ya nggak bisa, mau keluar juga ada dia di depan gitu loh Bi. Nah ini ada sambungannya dengan cerita tersebut, tapi bukan kejadian setelah dia dipulangkan ke rumah, tapi pada saat kecelakaannya. Terus kemudian aku berdua sama kawan, sebut saja namanya Andre begitu ya. Kita akhirnya, karena waktu itu kan kita memang lagi masih nongkrong terus dapat kabar bahwa ini kecelakaan seperti itu ya. Teman kita kecelakaan, lalu kita langsung nyamperin ke pihak keluarga. Tapi kayak orang bingung Bi, mereka itu belum ada satupun, kalau istilah orang Jawa itu yang ngelari gitu ya, yang nyari info, yang klarifikasi ke pihak rumah sakit tersebut. Jadi kita ambil alih begitu Bi, sebagai ya namanya kawan dekat seperti itu. Akhirnya ini udah masuk cerita loh Bi. Gue pikir belum dari tadi. Belum. Ya, awalan sekalian masuk begitu ya. Jadi kami dengan tergesa-gesa mengeluarkan sepeda motor. Kami berdua, soalnya berdua sih Bi. Terus kita melaju kencang ke rumah sakit yang dituju tadi. Enggak di starter gitu motornya? Enggak, jadi kita panggul. Panggul gitu ya? Enggak, dan lu melaju kencang dengan motor yang dipanggul. Bukan starter Bi, pakainya selaan. Pakai selaan, ya itu kan starter, kickstarter. Kickstarter, betul sekali. Jegleng. Joglengan. Padahal mau horor tapi udah bercanda dulu ya Bi. Ini yang susah di ngobrol tuh gitu. begitu. Ini tuh bawaan susah gitu. Kita ngobrolnya tuh memang gayanya seperti ini aslinya. Aslinya mau horor banget dari awal juga mau horor. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bi. Dan kita itu akhirnya dengan kecepatan penuh, dengan motor yang tadi ala kadarnya itu kecepatan penuh tapi cuma 40 gitu ya. Itu aja kan yo sebisanya gitu. Tapi memang aku aja di sini ya, di dada, mungkin di dadanya kawanku juga itu penuh dengan pot jantung duk ini kabarnya gimana, katanya kecelakaan tragis begitu ya Bi. Itu aku nggak mau nyebutin rumah sakitnya mana, tapi di daerah Jakarta sana Bi. Bukan Bekasi ya? Bukan. Kita langsung ke sana. Oh, Jakartanya timur.
Apa iya? Jakartanya timur. Enggak, aku kan Bekasi Barat waktu itu. Iya Bekasi Barat berarti Jakarta Timur dong. Sejadi. Itu di daerah rumah sakitnya tuh dekat sungai kan? Ya nggak tahu, pokoknya aku nggak Buaran mau. lah bukan. Soalnya ini nanti di dalamnya tentang rumah sakit. Oh iya. Aku nggak mau ada persinggungan begitu. Biar kawan-kawan nanti yang menilai lah. Jadi kita langsung ke sana, Bi. Secepat mungkin. Singkat cerita kita sampai di rumah sakit karena memang berbekal nama doang si pasien tadi. Cukup sulit, Bi, untuk nyari di mana si teman kami tadi dan keadaannya seperti apa kami nggak ngerti. Tapi kalau melihat dari kabarnya, mendengar dari kabarnya, yang 3 cewek itu tadi aja parah semua, Bi. Itu lu tahu rumah sakitnya tuh dari mana? Dari kabar. Dari kabar doang, katanya di rumah sakit ini gitu. Iya, kayak gitu. Jadi ada mungkin orang-orang yang menyaksikan tersebut terus dibawa dilarikan ke rumah sakit. Itu aja dilarikan. Makanya susah kan. Susah Indonesia, bukan dibawa di mobil, dilarikan. Apalagi aku sepeda motor ya dipanggul. Ya kan, bercanda lagi. Jadi padahal mau serem lebih. Jadi ke sana aku udah sampai ke rumah sakit terus nyariin atas nama si A begitu ya. Kita nyari ke sana terus ini semakin di detak jantung semakin terpacu, bukan karena memang tadi kawanku itu keadaannya seperti apa, tapi memang karena jalannya ngibrit, Bi, tergesa-gesa sana sini gitu ya. Terus begitu juga si Andre, Yung di mana ya Yung? Kita nggak tahu, kamu yang orang Jakarta yang lebih hafal, yang lebih fasih tentang rumah sakit ini. Oh iya ya. Nah, lu ngomong kayak gitu waktu itu pikiran lu orang mana? Seolah-olah aku orang Jakarta terus terang. Iya kan, tapi kan lu bilangnya begitu. Lu yang orang Jakarta asli gitu. Emang lu orang mana waktu itu? Padahal banyak kan orang Jakarta, bukan orang Jakarta ya. Iya. Ngomongnya lu. Nah itu akhirnya singkat cerita kemudian kita tuh bisa ketemu. Jadi ada petunjuk bahwa atas nama ini pasien baru masuk di ruangan ini begitu ya, Bi. Kita ngelewatin beberapa suster jaga, terus ada dokter kelihatannya karena ada tulisannya juga. Dokter gitu. Iya, dan itu pas aku masuk ke situ, Bi, ada ruangan kecil dan di situ pas aku masuk buka pintu begitu ya, itu ngelihat teman dengan keadaan yang benar-benar tragis menurutku, Bi. Karena apa? Tragisnya satu dari physically dia itu apa ya, jadi semua baju di sini nggak terlepas, jadi bagian depan sama celana jeans ini tuh robek semua, kayak dia tuh diadu sama aspal begitu ya, Bi. Itu berdarah-darah di sini, hidungnya keluar darah, kuping juga keluar darah. Jadi dia itu sama sekali nggak sadar, tapi pingsan juga nggak. Jadi dia menceracau, nggak jelas. Gitu ya. Kayak gitu yang nggak jelas. Ini tangannya kayak mau garuk-garuk, nggak jelas daerah mana gitu kayak gini. Terus dia ngolak-malik tapi nggak jatuh. Di atas ranjang kan ada ininya, Bi, sampingnya, Bi. Jadi begitu kletak-kletak. Nah itu tadi aku yang semakin khawatir dengan melihat keadaannya. Biasanya kalau kupingnya udah keluar seperti itu biasanya ada benturan di dada begitu ya, Bi. Ada pompa jantung yang keluar dari situ begitu kan, itu bahaya banget. Nah ini yang tadinya udah miris, sedih juga, khawatir. Loh kok ini nggak ada seorang pun, artinya maksudnya nggak ada suster, nggak ada siapapun, bahkan nggak ada infus, Bi, nggak ada penanganan sama sekali menurutku saat itu loh. Jadi rasanya aku tadi yang sedih bercampur jadi rada marah, Bu, emosi, Bi, sebagai seorang kawan gitu ya. Aku emosional, akhirnya aku bentak si Andre. Dre, panggil suster, aku bilang kayak gitu. Dia juga mungkin rasanya yang sama, dia nggak ada penolakan, dia kan lebih tua, dia langsung jalan manggil suster, Bi. Manggil suster, nggak lama aku kan di situ megang-megangin, aku coba bangunin, dibisikin di telinga, tak pegangin yang sekiranya nggak ada lecetnya begitu. Ini kita datang ke sini, kamu kenapa? Kayak gitu, tetap dia aja masih aja nyeracau kayak gitu, nggak jelas. Suster datang dengan raut yang penuh ketakutan begitu ya. Aku langsung nggak pakai ini itu ya, langsung tak ngomongin, Sus kenapa ini nggak ditanganin? Diapain kayak aku bilang kayak gitu? Ini udah, ya Allah, udah keadaannya udah kayak gini banget. Di mana dokter, di mana suster? Kenapa masih digeletakin seperti ini? Mas, kita nggak berani seperti itu, Bi. Maksudnya nggak berani gimana? Mas, di sini prosedurnya kalau misalnya nggak ada yang tanggung jawab dari pihak keluarga, kita nggak berani megang. Seperti itu, Bi, katanya, Bi. Itu prosedur rumah sakit memang kayak gitu. Iya. Pada umumnya, Bi. Aku jadi kan keingetnya bukan membandingin. Kalau di luar negeri, ono asup lelep ditulung helikopter, Bi. Itu bedanya di luar sama di kita.
Iya, itu udah nyawat di ujung tanduk lah seperti itu, kok masih nggak dipegang. Terus lah tadi ya aku rada kecewa juga, orang tuanya kok pada bingung hubungan di dalam rumah itu loh, nggak ada yang yuk aku ikut ke sana, berarti kan nggak ada yang nanggung jawabin. Akhirnya kita sepakat sama si Andre juga, kita keluarganya cepat ditanganin. Itu dia balik lagi ke sana, balik lagi ke ruangannya tadi, mungkin ada deal-dealan atau apa, balik lagi baru dipasang infus, dipasang infus. Terus ada yang menurut aku itu walaupun bukan horor yang setan ya, ada yang ngeri itu ngilu banget jadi disobek bagian ini kemaluannya, di apa, celananya disobek, digunting cek gitu kan, main pegang aja cek kayak gitu kayak megang belut, ngilu banget, apa ya, kayak selang panjang begitu harus dimasukin ke dalam, seret aku dia ya Allah dimasukin, jadi biar dari kantong kemih langsung jalan lancar seperti itu. Nah ini akhirnya sedikit lega, ini bisa tertangani, dan kemudian nggak lama ada telepon dari keluarga, katanya mau segera ke situ. Ini Om udah diwakilin, kita ada yang nanggung jawabin, maksudnya kalau nggak dipegang sama sekali. Oh iya terima kasih dia, terima kasih Om sama Ibu mau ke situ, sama Tante mau ke situ. Oke lah, akhirnya si pasien tadi dipindahkan dari ruang tadi ke ruang rawat, tapi di sana juga ada pasien lain. Berarti tadi di UGD kali ya? Tadi bukan bukan di UGD. Masih ruangannya biasa iya, bukan di UGD. Biasanya orang kecelakaan itu masuknya pasti UGD. Nah itu yang aneh kan begitu, makanya jangan nyebut rumah sakitnya Nah ini baru ke UGD setelah itu. Mungkin itu rumah sehat kali Bro Ayu. Rumah sehat rumah ya. sakit. Jadi kita turunkan temponya ya Nah itu aku juga nggak fasih masalah bab kesehatan, rumah sakit itu nggak apal. Aku adanya naluri aja. Kalau orang sakit tangani buru-buru cepet loh, nggak usah persetujuan ini itu kan, seperti itu Akhirnya dipindahkan, itu bersebelahan dengan seorang pasien perempuan, badannya agak gemuk tapi di belakangnya itu monitor itu lagi srek seperti itu Jadi ada beberapa luka itu yang aku lihat di ini namanya apa ya, pundak ini agak gosong jadi kayak luka bakar. Terus bagian kaki juga dia cuma ditutupin kain hijau sampai segini, selutut begitu, sampai dada. Dia kan perempuan gitu, itu dia itu kayak apa ya, jadi di sini selang gede-gede banget semua itu langsung terhubung ke monitor, jadi lagi kepayaan kayak gitu, nafasnya lagi susah banget. Itu di depan tadi, jadi bersebelahan sama kawanku. Kawanku juga belum dipegang, cuman kayak gituin doang Jadi si Andre itu nggak tega ngeliatin yang mana, nggak tega ngeliatin temennya sendiri, jadi dia bolak-balik keluar, nanti masuk lagi. Aku Ndrek mau beli resah, gundah gulana lah. Iya, dia Ndrek mau beli makan apa, kalau kayak gini gue nggak doyan makan yung, asli gue nggak doyan makan katanya. Serius loh, gue mau makan aja, nggak ada yang ngaruh. Mentahnya aja kata Andre. Kata Andre mentahnya aja seperti itu. Nggak bercanda waktu itu asli. Nah ini nggak berselang begitu lama ada sekerumunan, aku bilang sekerumunan, mereka berbaju putih semua. Yang satu itu dokter senior mungkin yang lain itu kayak dokter-dokter muda atau memang yang dari fakultas kedokteran yang di ke situ. Jadi suster ada sama kami, suster yang setelah itu bareng sama mereka, ada suster yang ngendel tadi temanku itu di depan mukaku itu. Ini orang kan belum mati, sama sekali belum mati, mau monitor masih begini itu ya, coba kamu yang pertama cuci ngeluarin alat-alat yang buat beda-beda itu terus ya dibelik sininya set, jadi kayak urut kayak Parjito, Wanti, si siapa gitu ganti-gantian. Jadi cara yang menjahit yang benar itu seperti apa di situ ngeliat di depan mata, jadi diodol-odol begitu terus jadi orang berapa itu diliatin aku di depan mata begitu, nggak kuat sih Andre, keluar lagi mau muntah. Andre itu belum seberapa, jangan-jangan ke organ vital lama-lama seperti itu Itu mereka santai banget, di depan itu ada orang umum lah, gampangannya seperti itu. Aku marah tapi mau luapin ke mereka, nggak bisa aku ngeluapinnya ke suster. Sus, itu kan belum mati, itu orang hidup. Iyalah, taruhlah buat praktek seperti itu, tapi itu orang hidup mau dimatiin apa gimana, aku bilang gitu Terus Mas, ini bukan wewenang saya Mas, lagi pula dia katanya pasien yang nggak ada tanggung jawabnya, artinya apa, yang nggak ada penanggung jawabnya. Iya, jadi dia korban seperti itu, tapi
entah itu orang stres, entah orang mau stres mau enggak, itu manusia, jangan digituin. Aku bilang gitu, Mas ngomong sendiri aja. Tapi mereka itu denger kita ngomong apa, Bi, tapi bodoh amat seperti itu, Bi. Itu mulai menjalar ke sini, mulai jadi bagian mata juga, Bi, ada yang jadi kayak dicokili, dijahiti meneh ya gitu loh, Bi. Nah, mereka berhenti rehat sejenak. Mereka iso-iso ini bercanda-canda loh, Bi. Aku kuatnya selalu di situ, tapi dari sisi kemanusiaannya kok iso? Ya wis taruhlah ini nggak ada yang megang, nggak ada yang nanggung jawab. Kawanku ini sekarat, mau ya berapa 2 apa 3 ini dibantuin mau diapain? Itu dari pendapatku, Bi. Kok mereka iso bercanda-canda guyonan gitu loh, Bi. Akhirnya aku mangkal, aku keluar. Andre masuk, pokoknya Andre masuk, aku keluar. Maksudnya aku juga lapar, tapi buat ngurangin stres, ngurangin marahku gitu loh, Bi. Itu pas lagi keluar, terus mau nyari makan, kan lorongnya banyak, rumah sakit tadi koridornya banyak begitu. Aku nyari rokok, makan dulu ya. Habis makan itu ngerokok. Adek katanya, kamu mau dibungkusin apa? Gila aja, gua aja makan di luar nggak berani makan, ngeliat kayak gitu, ngeliat teman kita sendiri begitu, ngeliat orang dibeset-beset begitu aja gua nggak tega, apalagi lu bungkusin bawa kemari. Katanya seperti itu. Akhirnya udah makan sendiri, Bi. Nggak tak bayangin situ, aku harus sehat, ya kan, buat jagain si temanku tadi. Habis ngerokok, aku mulai masuk lagi, Bi. Masuk lewat sisi, nggak tahu apa loh aku daerah situ, pokoknya rumah sakit itu. Lewat sisi samping, lewatin koridor-koridor tadi. Nah, sebelum ruang jaga suster, aku ngelihat seorang perempuan, Bi. Ngelihat seorang perempuan itu lagi megangin tangan sebelah sini, Bi. Lagi megangin tangan sebelah sini. Ini orang lagi ngapain? Tapi dia posisinya berdiri tapi nyender. Iya ya. Jadi berdiri nyender begini, tapi dia lagi kayak gitu, nangis kesakitan, Bi, megangin lengan sebelah kanan itu. Ini orang kok sendirian, ini rumah sakit bukannya ditanganin di tadi UGD apa di mana, kok berdiri dari di sini tuh melewar geti ya, darah iki pada pada ngalir seperti itu yang aku lihat gitu. Jadi aku sempat dari sini ke kamera lah, tak bocorin di depan ada kamera lebih 2 meter lah ya. 2 meter. Padahal orangnya ngerti mesti di depan ada kamera ya, Bi. Tak bocorin di depan ada kamera. Jadi dari sini ke sono aku mandek dulu. Ini orang kok bukannya ditangani di mana, kok megangin tangan di sini berdarah semua begitu. Lamat-lamat tak perhatiin keriting-keritingnya, bentuk tubuhnya itu yang ada di dalam, Bi. Yang lagi dibesek-besek tadi. Jadi aku, loh, kok kayak ibu-ibu yang tadi di sana, di sininya, Bi. Jadi kan mungkin banyak angin atau gimana. Kadang-kadang nyipak begini, ada luka bakarnya sininya, Bi. Jadi dia kayak nahan dulu, udah sakit seperti itu, Bi. Dia, Bi, lagi ngereng-ngereng lah seperti itu. Tapi bajunya, dia itu pakai baju, tetap pakai baju putih gitu, cuman di sini kayak nyincing begini loh. Terus roknya panjang kayak dress begitu. Jadi dia dia seperti itu kesakitan. Aku mulai mendekat lagi, selangkah begitu lebih dekat lagi, mau tak pastiin. Lo berarti tadi sempat berhenti ya? Aku berhenti dari 2 meter, aku berhenti, tak perhatiin. Jadi di sini dibekap begini, tapi blewer kayak jatuh ke bawah ininya, darahnya ke ya lantainya seperti inilah, keramik putih begitu. Aku semakin mendekat, selangkah tak perhatiin lagi. Jadi yang di sini dipegang begini itu kan dari sela-sela jari itu kelihatan sobek-sobek begitu loh, Bi. Sobek jahitan kayak gitu, Bi, di sini. Jadi keluar lewat sela-sela ini tuh darahnya das kayak gitu. Udah sakit kayak gitu, Bi. Ya Allah, ini orang kok udah kenapa? Aku belum nyambung kayak ke sana. Tapi udah mulai, loh kok badan-badannya lemu-lemunya gede-gede ini kok kayak yang di dalam. Dari warna kulitnya, mirip, rambutnya gitu, mirip. Akhirnya tak berani-beraniin, Bu, Mbak, jenengan kenapa? Aku cara orang Jawa, jenengan kenapa? Itu nggak ditanggapin, Bi. Cuman dia, udah kayak gitu, Bi. Cuman ngomongnya kayak gitu. Makin melangkah semakin dekat, berarti di sini gini nih, ya dekat-dekatan begitu. Aku ngelihat begitu. Ini yang spot jantung banget. Persis yang di dalam, Bi, orangnya. Jadi mukanya apa, walaupun rambut keritingnya gitu di sini ya, tapi itu bener-bener dia ya di situ, Bi. Aku langsung ngibrit, Bi, masuk ke dalam itu masuk ya? Ke dalam atau kan ya. Gue mau nanya, lo waktu itu perut lo keruyukan nggak?
Udah makan. Oh udah makan, baliknya maksudnya. Lu nggak cerita. Hah? Tadi nggak cerita ya? Tadi tuh gue pikir lu perjalanan keluar. Aku itu berarti makan dulu, ngerokok iya. dulu, setelah itu baru masuk. Iya, di situ aku mulai enak, Bi, lihat darah pada jatuh. Tadinya enggak, Bi. Makanya gue pikir ini kan lu lagi lapar gitu. Iya, aku lagi perjalanan masuk. Jadi masuknya tadi pengen buru-buru nengokin teman udah ada penanganan atau belum. Terus tadi si pasien tadi itu sejauh mana diodol-odolnya begitu lebih. Ngelihat yang tadi, aku mulai enggan setengah hati lebih ngeri. Apa yo kayak setan kae, tapi kan itu belum meninggal. Apa udah meninggal? Apa gimana ini? Aku nggak ada penjelasan. Mungkin kalau sekarang tahu dari teman atau dari orang-orang cerita, oh no begini-begini. Kalau zaman itu aku nggak ngerti. Taunya kok orang kok kembar mirip banget. Terus kenapa di situ? Ngapain, Bi? Tahu kan? Oke. Kenapa orang ini kembar, pokoknya sama lah. Ya, apa yang lo lihat di koridor itu sama yang di dalam itu, Bang? Aku lihat di koridor itu di saat itu padahal jam berapa ya? Malam sih, jam 10-an, terang tapi bener-bener nggak ada orang satupun yang lewat sama sekali. Yang nyebelin kan bau rumah sakit bercampur karena bau darahnya dia. Bau rumah sakit tuh obat banget. Karbol ya, bau karbol. Bau karbol, iya bener, bau karbol sama bau ini enak, tambah nggak enak, hawanya adem, anyes begini. Aku perjalanan masih jauh, sekitar mau 20, nanti belok lagi ke sana kan, 20 meter maksudnya loh. 20 kilo. 20 kilo lagi. Nah ini orang posisinya sama, tapi dia nggak ngomong minta tolong mas saya, tapi cuman ngomong seakan-akan aku tuh sakit, udah begitu. Seolah-olah lu nggak ada di situ gitu. Seolah-olah aku nggak ada. Akhirnya aku jalan, makin tadinya tergesa pengen masuk ke dalam, ini tak pelanin, mikir-mikir lebih. Ini apa persis yang di dalam apa bukan ya? Akhirnya singkatnya aku masuk ke dalam ruangan tadi, langsung nujunya enggak tadi ibu tadi Bi. Dokter masih komplit semuanya di situ. Bercanda-canda Bifan banget. Yakin. Aku akhirnya ketemu, gimana Ndre? Masih belum ditanganin yang masih kayak gini aja. Gimana ya? Kata si susternya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa dasmu tak gitu. Nggak apa-apa orang ini udah begini. Yang jangan emosi. Udah makan. Pakai dasmu atau waduke? Belum ada waduke. Oh, belum ada waduke. Dasmu kan. Nah, aku makin emosi, tak tenangin lagi, udah makan kan mendingan. Aku bilang, Dre, kamu nggak makan dulu, so keluar aja kalau makan. Nggak aku serem tapi ngeliatin sono makin penasaran, kok makin kemana-mana yang dibeset. Jadi yang terakhir kami lihat, Bi, bagian sini, Bi, kiri ya, jantung mana sih? Kiri ya. Jadi ditutupin kan hijau, dicas, dibeset-beset kayak gitu, Bi. Diambil itunya baru, tit, kayak gitu, lewat, udah nggak ada. Jadi terakhir dia terus kayak gitu, udah lewat. Aku bener-bener tangan nyampe gegem begini, dipegangin sama Andi. Udah, jangan ikut campur, repot katanya dia begitu. Suster nggak mau ngeliat aku marah, dia keluar. Seperti yang tadi kan. Akhirnya aku dengan sedih banget, ini temen udah ditanganin walaupun seperti itu, tapi aku nggak bisa menguasain emosiku, kesedihanku ngelihat sesama makhluk seperti itu, Bi. Aku mau marah sama siapa? Akhirnya aku keluar lagi, Bi, lewat tempat yang sama, Bi, lewat tempat yang sama tadi yang ada tadi. Itu di situ nggak ada. Aku berharap ada, Bi. Kok nggak ada ya mbak-mbak yang tadi? Loh, kok darah yang tadi nggak ada? Udah bersih di situ, Bi. Apa ya setane? Tapi kan matinya baru tadi, Bi. Akhirnya aku keluar lagi ngikutin ini sampai di depan rumah sakit, Bi. Aku pokoknya wis temanku tak percayain sama si Andre. Aku keluar mau ngademin pikiran karena emosi tadi ngeliat makhluk kok nyampe digituin. Ini mau beli apa ya, kayak minuman dingin dulu itu yang di apa ya, box merah itu sih, Bi. Warung-warung rokok begitu. Ini mau beli gituan, Bi. Aku buka begini, Mbak yang ini berapa? 1.000 mas, malah 1.000 kayaknya orang Tegal juga, Bi. 1.000 mas gitu kan. Aku langsung tusukannya di Bu. Lagi mau nusuk begini ngelihat ke arah situ, Bi. Jadi ini ya warung kan banyak kayak di rumah sakit sini aja gitu kan. Terus apa namanya, sebelah kanan kiri warung tadi itu banyak pohon-pohon gede, gelap begitu. Itu ada dia lagi di situ, Bi. Posisinya ada di nyender di pohon. Di pohon gede tadi, Bi. Jadi dia itu nggak sama sekali nggak ada suara apapun, Bi. Yang kelihatan cuman putih, tapi di sini klebes teles kabeh sama darah tadi semuanya. Dan aku memastikan saat itu di pemikiranku saat itu
makhluk gaib, bukan ini gitu loh. Maksudnya dia itu pasti setan. Anehnya aku nggak takut, Bi. Jadi aku nyucusin ini, terus nyalain rokok, tak samperin. Maksudnya kenapa tadi sakit-sakit, yang sakit di sininya, di lengannya, di sana juga lagi disesetin lengannya. Loh ini kok udah basah semua gitu kan. Akhirnya aku nyamperin ke sana, mau tak tanyain maksudnya. Jadi dia pas lebih dekat lagi, berarti dari sini antara 4 meteran lah ya. Itu dia tetap nunduk begini tapi udah darah semua begitu kan, Bi. Aku memastikan orang kok pada lewat, ada orang pejalan kaki, kayak nggak ada yang lihat semua, Bi. Jadi orang cuek banget. Aku, Bu, ke tukang warung, ada juga tukang-tukang mungkin abang-abang ojek atau apa yang motornya sandar di situ kan, Bi. Bang mau lihat, oh jangan, ini kayaknya dia nggak ngelihat seperti itu kan. Akhirnya aku nyamperin ke sana. Seperti tadi, ketika berapa meter aku berhenti, sekitar 2 meter aku berhenti. Apa ya aku mau nyamperin ya? Jangan-jangan aku nanti takut gitu, Bi. Nanti malu jatuhnya kan. Tapi lama-lama tak dengerin suaranya. Nangis tak taunya, Bi. Kalau ini udah nangis full, jadi dia nggak ada rasa sakit kayak gitu. Nggak ada. Kayak gitu semua. Kayak gitu. Tapi dia tangannya begini-begini loh. Semuanya itu jadi kayak sakit semuanya udah seperti itu. Akhirnya aku, wis tak berani-beraniin deket ke arahnya dia, jangan-jangan nggak seperti yang di dalam. Maksudnya bodinya ini beda sosok yang di situ. Makin deket selangkah banget, Bi. Tapi dia di balik pohon berarti separuh begini ya. Ngadepnya ke sini atau ngebelakangin? Ngebelakangin. Jadi ngadepnya ke belakangin, tapi rambutnya kalau aku pernah lihat long dress itu panjang banget. Itu segitu persis banget yang di dalam, Bi. Jadi ya ikel-ikelnya. Panjang rambutnya? Enggak, segini nih, segini rambutnya segini. Rada merah begitulah, tapi lebih merah kebakar seperti itu. Bukan merah yang diwarna-warnain seperti itu kan. Terus ininya masih nyincing, ada itunya juga bekas bakarannya, Bi. Jadi dia itu kayak kesakitan tapi udah nggak bisa ngomong sakit lagi, Bi. Entah apa yang mau disampaikan aku nggak tahu ya. Tapi tinggal selama aku mau lihat mukanya seperti apa begitu ya. Tahu-taunya entah sepersekian juta, gak ada sama sekali. Hilang begitu aja. Malah aku nyelingupkan tuh pohon gede. Ini mau orang muter kemana gitu. Itu saat-saat aku paling berani menurutku sendiri loh, Bi, di waktu itu. Kok aku bisa wani-wani nih nyariin ya. Jadi penasaranku atau apa nama sesama manusia tadi aku ibanya atau apa begitu loh. Tapi tak pikir-pikir jangan-jangan hantu apa yang jarani korin seperti itu ya. Ya wis lah, tak anggap itu udah biasa aja gitu, nggak tak pikirin lagi. Akhirnya aku balik lagi, tak tenangin diri ke sana. Udah dioper lagi di khusus UGD yang lebih ditangani lebih intensif lagi. Si teman lo itu? Iya, orang tuanya udah datang. Akhirnya aku pulang malam itu ya jam 4 pagi lah aku pulang, terus tidur. Katanya ada telepon dari kawan, katanya udah mendingan, udah dipindahin ke ruang umum, perawatan umum. Terus aku tidur lagi, dapat telepon dia meninggal, seperti itu. Jadi grafiknya kayak pelana kuda gitu. Ya itu top, Bi. Tapi kisah setelah itu serem-seremnya justru di saat ngerawatin jenazah kawanku. Iya, yang tapi itu judulnya apa lupa. Kalau nggak salah kucing hitam, kalau nggak salah ya. Kucing hitam ya. Kucing hitam kalau nggak salah gitu. Judulnya itu. Itu tadi, tapi kawanku sendiri si Andre katanya nggak ngelihat sama sekali ada seperti itu, Bi. Cuma aku tok gitu. Oke. Sekian, Bi. Oke. Nggak serem ya, Bi? Serem ya. Muka-muka serem. Iya, oke. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita ini. Ini aku nggak mau menjustifikasi pihak sana ya, Bi. Iya, semuanya di private ya gitu ya. Aku hanya ngelihat, aku menceritakan apa yang aku lihat seperti itu. Apa yang pernah dialami itu seperti itu. Dan mungkin memang benar seperti itu ya. Allah alam, kita juga nggak tahu gitu ya, Bro Ayung. Kita cuma berbagi ya, semoga itu sih lah doa kita sih, semoga kita selalu diberi keselamatan ya, jangan pernah mengalami gitu, kita atau keluarga kita mengalami hal-hal seperti itu kayak kecelakaan segala macam. Aku tambahin sedikit boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Masa? Boleh lah. Boleh. Baik banget sih, kamu. Pura-pura aja. Dulu aku punya paman, jadi ibuku anak tunggal tapi sepupunya ibu gitu ya. Dia kecelakaan di daerah Jakarta, terus dibawa pulang ke kampung halaman. Kemudian ketika mau persiapan dimandiin di daerah sini. Meninggal maksudnya? Iya, meninggal. Di daerah sini itu jahitan full.
bagian jantung. Akhirnya penasaran dibuka sama keluarga, itu dalamnya busa sama kapas. Karena memang mungkin gak ada yang nanggung jawabin atau apa. Jadi saudaraku itu ada adanya mbah mungkin seperti itu ya. Jadi dia dari kalangan TNI begitu, dia mau langsung amarah mau ke Jakarta mau usut rumah sakit tersebut, tapi dihalang-halangin sama pihak keluarga. Udah kita udah ikhlas seperti itu. Jadi ingat itu Bi. Iya. Itu bisa terjadi seperti itu. Iya. Siapapun itu semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Oke, baik Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Kawan-kawan semuanya di rumah juga terima kasih udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf ya kalau misal tadi saat ngebawain cerita ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga. Kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Siapapun itu, lagi-lagi doa yang sama seperti sebelumnya. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan. Amin. Termasuk kemudahan dalam hal rezeki, dan ya kita semoga selalu diberi keselamatan, selalu diberi perlindungan gitu. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya, selalu dijaga keselamatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di acara ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.